ibu yang ada di sini, seperti yang tadi saya udah bilang sebelumnya, tadi kan saya udah menghubungi nih Ustadz Hafiz yang lagi ada di sekitar sini. Ya, moga-moga cepet datang ya. Bener, dan dia udah menyetujui nih, katanya Alhamdulillah. mau hadir ke sini. Insya Allah sebentar lagi dia datang. Oh itu dia. bel. Ya, oke. Saya bukain dulu ya punya ya. Iya. Ada tamu. Moga-moga Ustadz Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih Ustadz. Silakan Alhamdulillah, masuk Pak datang, Ustadz. Ibu-ibu. Nah, silakan masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Jadi, saya menghubungi, maaf mendadak ya Pak Ustadz ya. Ini baru selesai acara kebetulan. Kebetulan, nah, alhamdulillah ada waktu bisa Jodoh. kesini. Jodoh. Bener banget. Jadi di sini kebetulan ada jamaah yang sudah hadir. Beliau ini namanya Mbak Ana. Oh. Mbak Ana hadir di sini juga di tengah-tengah kita di studio ini. Ya. Katanya sudah mengalami kesurupan, sering banget. Sering. Dari usia kurang lebih 11 sampai 12 tahun gitu deh. Sampai sekarang dia sudah usia 20 tahun. Rutin gitu. Udah lama berarti ya? Udah cukup lama. 8 tahun ya. 8 tahun, sekitar 8 tahun. Iya, dan Ya. kemarin kalau pas lagi nggak keluar rumah nggak apa-apa. Tapi ketika lagi ada acara yang rame-rame gitu, kayak acara nikahan, ketemu banyak orang, dia kesurupan lagi gitu. Nah dia tuh ingin menanyakan kenapa dia seperti itu gitu, dan ingin segera diterapi. Solusinya gimana Gitu, Ustadz? Gitu. Mudah-mudahan kita coba aja Ya, kali ya. ya. Mungkin kita langsung Bismillah. panggilkan aja Mbak Ana ya. Mbak Ana Ya. boleh langsung maju ke depan. Silakan. Dan Silakan Mbak. mungkin bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Singgah sana. Singgah sana ya, singgah sana Rukiah ya. Singgah sana Rukiah. Sekarang udah ada singgah sananya di sini. Bener Masya banget Allah. nih. Ini kalau, nah ini biasanya kan kalau ada bagian sini biasanya lambung. Boleh kasih lihat Mbak Ana ya ke Nah, kamera mungkin ya. Kamera Jadi yang ini bukan sebelah ngeramal ya Bu ya. situ. Bukan ngeramal loh Bukan ini. ngeramal. Coba dikasih lihat aja. Kayak seperti orang dulu arkeolog itu kalau punya ngelihat ngebedah mumi ya. Ngebedah mumi kan ketika struktur tulangnya ada yang berubah, itu kan ketahuan penyakitnya apa, Ya. ininya apa kan. Iya. Matinya usia berapa. Nah, begitu Analisa juga, ya, analisanya Ustadz, seperti itu. Sama analisa. seperti ini. Nah, dari sini mungkin lambung. Jadi mungkin lebih ke panik ya, overthinking dan lain-lain biasanya. Oh, Cuma emang nggak bener tahu ya, kita suka reaksinya lambung? seperti apa karena setiap orang di Rukiah itu beda-beda. Kayak gitu, ada yang reaksi nangis, ada yang muntah-muntah, bahkan ada yang nggak ada reaksi sama sekali. Ya seperti itu. Mungkin kita bisa coba mulai ya nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamkan mata, bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أخرج عدو الله فعشت لما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا يلور بالعرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج عدو الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata pelan-pelan. Allah, buka mata Ana. Lawan. Buka mata. Buka mata. Buka matanya Ana. Buka, pelan-pelan istighfar. Buka. Cek nafas. Buang. Baca Al-Ikhlas pelan-pelan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam hati. Tarik nafas, buang. Oke Pak Ustadz, kira-kira gimana itu? Seperti apa sih? Mungkin saya mau nanya sedikit mengenai prosesi tadi, mengenai Mbak Ana. Dari prosesi yang sudah dilakukan oleh Pak Ustadz, Pak Ustadz bisa melihat ada gangguan apa yang memang sebenarnya dialami oleh Mbak Ana ini? Ya, ini sebetulnya jin itu sendiri memanipulasi pikirannya. Oh ada jinnya berarti? Ya, karena jin itu memasuki ranah otak dan ranah qalb, hati. Jadi intinya pengaruh jin itu di dua sisi tersebut. Maka kalau kita misalnya bisa melawan mereka, insya Allah bisa. Makanya jangan biarkan, kalau kita biarkan ini biasanya dia ngoceh. Jadi kalau ruqyah itu baiknya jangan biarkan dia ngoceh. Karena kenapa? Nanti kalau berlarut itu malah terjadi sesuatu yang fatal. Dalam artian dia nggak mau keluar kayak gitu, karena dia akan menguasai dirinya. Makanya kalau mau ruqyah, baiknya kita teter dengan ayat, jangan biarkan dia berbicara sedikit kata pun. Ya. Kayak gitu kan. Mungkin Mbak Ana sendiri udah bisa menjawab? Udah, masih lemas karena menanyakan bagaimana rasanya setelah diruqyah tadi gitu. Tanggapannya sekilas aja, singkat aja. Perasaannya gimana setelah sekarang? diruqyah? Apa yang dirasakan tadi? Masih gemeter sih. Ya gemeter. Efek habis ruqyah biasa seperti itu. Untuk pemulihannya dia butuh waktu. Oke, kalau gitu. Oke, mudah-mudahan Mbak Ana juga bisa cepat pulih. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu ya Bu Nyai dan Pak Ustadz ya. Untuk ibu-ibu yang ada di sini, karena dari tadi kayaknya mukanya udah pada penasaran banget nih ya. Pengen kepo, bener gak ibu-ibu? Langsung aja kita masuk ke Bu Nyai. Kepo deh. Oke, siapa yang kira-kira mau nanya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepo Bu Nyai. Kepo deh. Kepo apaan tuh? Mau nanya sama Bu Nyai. Ya silakan Ibu. Saya namanya Singara. Singara. Dari Majelis Taklim. Ya. Mal Musafir, pagelaran Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Indonesia juga. Ini saya mau cerita sedikit Bu Nyai. Ya.
Suami saya kan kerjanya selalu di luar kota, jarang pulang. Terus tempat kerjanya itu kebanyakan perempuan, cantik-cantik lagi. Jadi saya sering cemburu, Bu Nyai. Jadi saya sering berantem sama suami. Gara-gara cemburu. Iya, gara-gara cemburu. Apakah cemburu saya ini dihasut sama setan? Dan bagaimana caranya untuk saya mengendalikan marah saya, cemburu saya, agar saya dengan suami tidak pernah berantem lagi. Oke. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci Aya, pernah cemburu nggak? Pernah dong. Nah, ibu-ibu. Cemburuan Pernah. juga. Wajar itu. Wajar kan? Iya. Wajar Bu Singara. Wanita punya rasa cemburu itu wajar dan harus. Kalau ndak punya rasa cemburu cepet hilang itu suami kita. Nggak ada yang ngerem. Ya Ustadz ya betul ya Ustadz. Harus ada remnya. Ibu cemburu. Cemburu itu bumbunya cinta. Yang akan mempererat kita dengan suami. Suami kalau pasti cemburuin kalau memang dia nggak melakukan sesuatu. Dia pasti akan apa? Oh enggak. Dia akan iniin sama istrinya gitu kan. Nah tapi jangan berlebihan. Nah, Cemburu yang berlebihan itu malah membunuh cinta. Hati-hati hanya ya. Jadi kalau sudah berlebihan ya itu mulai masuk ranahnya setan. Semula wajar-wajar itu. Tapi kalau sudah cemburunya kelewatan, bagaimana itu? Ini yang paling cocok menjawab ini Ustadz ini. Bagaimana? Apa perlu diruqyah atau gimana Ustadz? Kayak model begini Ustadz. Cemburu kelewatan Ustadz. Cemburu dikit-dikit cemburu jadi suaminya tuh malah merasa gerak langkahnya itu seperti nggak bebas gitu loh. Padahal suaminya belum tentu begitu gitu loh Ustadz. Betul. Ya, tergantung cemburunya ditimbulkan dari pikiran seperti apa. Ya. Kan kalau ada tahyil dia suudon cemburu itu hal yang wajar. Wajar. Tapi kalau berlebihan gitu kan, sampai dompet di gitu itu HP dikoreksi. dikoreksi gitu. Siapa ini yang bel? Gitu. Itu khawatir ada ketika cemburu itu bisa mendapatkan bisikan setan juga. Ibu-ibu kalau mau punya suami jangan ganteng-ganteng deh. Duh, lah Ustadz, Enggak, ganteng dilihat, gak ganteng juga dilihat. Bukan gitu. Kalau misal ada suaminya keluar kota, Pak mau kemana? Mau keluar kota, berapa hari? Kalau suaminya ganteng, seminggu, itu was-was Bu. Ya benar ya. Kalau misalnya suaminya biasa-biasa aja, Pak mau kemana? Mau keluar kota, berapa hari? 1 minggu, 1 bulan dia terserah, katanya nggak bakal laku ini. Kata. Lo belum tentu Ustadz. belum tentu. Sekarang meskipun jelek, duitnya gitu. banyak, wanita pada senang. Ayo, ya. Ayo. Jadi di sini saya kalah. Orang walaupun jelek sekarang kalau duitnya banyak itu wanita itu nggak ambil pusing. Tato. Betul itu Ustadz. Iya. Tapi yang penting dijaga imannya ya Betul, Ustadz. insya Allah yang paling penting. Mah. Tapi yang paling penting itu aja sih, jangan sampai ada bisikan-bisikan mengarah kepada negatif. Kayak gitu. Karena sifatnya setan itu adalah waswisu itu ya. yuwaswisu fi sudurinas itu salah Masya satunya. Allah. Dikomporin gitu bahasa kita. Nah, itu solusi terbaik ikutin aja kalau kerja kemana-mana ya Betul, Ustadz ya. Ditemenin, iya benar. Kalau suami luar kota pindah, ikut pindah Bu. Seandainya suami saya itu punya kerjaan di luar kota, tak ikuti sama saya. Iman-iman kalau diambil Betul, orang ya iya, Ustaz. benar. Adiknya susah Iya, Ustaz. betul. Emang benernya suami istri selalu kalau bisa jangan berjauhan kelamaan ya. betul. Dia Menghindari kadang yang pulang, hasutan. kadang datang, kadang pulang. Kalau di Karena rumah terus ya setiap langkah bosen. itu pasti ada bisikan setan. Ya, Benar. betul. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bu. Jangankan yang di luar kota Ustadz, di dalam kota kerja di kantor dalam kota aja bisa kena bisikan setan. Bisa. Ya Bu makanya. Singara ya. Ya ibu-ibu aja pengajian, mohon maaf nih ya. Ya. Walaupun kondisinya ngaji itu bisikan setan nggak luput. Iya. Pengajian tuh sifatnya positif, Iya, tapi bisa jadi betul. ajang pamer dengan bisikan setan. Betul. Oh yang satu gelangnya Sampai sini. iya dia 2 kilo apa ya. Ya saya doain lah ibu-ibu di sini mudah-mudahan banyak rezekinya Ya Ustaz, suami. kalau salawatan kayak gini. Iya. Salatullah, Iya, gini. salamullah. Ya doain lah mudah-mudahan mudah-mudahan ibu-ibu sini suaminya yang lagi nyari nafkah diperbanyak rezeki. Amin. Bisa ngebelin ibu-ibu gelang emas yang kanan 20 gram. Yang kiri 50 gram. Wow. Cincinnya 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 jari. Kalungnya 70 gram. Ustaz, saya ini Gandulnya punya 50 emas
70 kilo. Oh, gitu. Wow, Mas Rudi namanya. Bener juga. Nah kalau kayak dibekelinnya banyak begitu, suaminya nggak pulang setahun juga nggak apa-apa Iya, kayaknya. Heeh, lengkap soalnya. Tapi yang paling penting antingnya jangan gede-gede. Oh, antingnya. Ya, kalau Kenapa anting emang? 5 kilo kan Dawir ini. gengdet. Oh, iya. Oke, nanti kita akan ngebahas lagi ya ibu-ibu ya dengan Bu Nyai juga dan Pak Ustadz di sini. Kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan juga bisa langsung dijawab sama Bu Nyai. Jangan lupa makanya kirimkan komen ke kolom komennya di sosial media kita di menyebutberkah_net atau video pertanyaan bisa DM langsung ke TikTok kita juga di menyebutberkah.net. Kita akan kembali tentunya dengan tema yang menarik seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Menyebut Berkah. Hai.